Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulan Nugraha, NPM 2020215005888. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yakni Andre Kusnadi, Meisanti Warasi, Nike Nabila Tasya, Shania Zakir Ahmad, dan Siti Aisyuaiba akan menjelaskan mengenai pemakaian tanda baca sebagai berikut. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Contoh, dalam kurung 3 Departemen Dalam Negeri. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, 1.12.08 jam, pukul 1:12:08. Dipakai di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, tetapi tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tak menunjukkan jumlah. Tidak dipakai akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan alamat penerimaan surat. Tanda koma. 1. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, karena hujan, kami tidak bisa pergi ke pesta perkawinanmu. 2. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan lain-lain. 3. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. 4. Dipakai untuk mendahului kata sambung pertentangan di dalam kalimat. Contoh kata sambung, tetapi, sedangkan, namun, padahal, walaupun, dan meskipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisanti Warasi, NPM 202021500578. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya, Desi Wulan Nugraha. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga. 2. Dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat yang menjemuk. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, tempat tidur, dan lemari. Akan tetapi, tanda titik 2 tidak dipakai jika merangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap untuk mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan meja, kursi, dan lemari. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, sekretaris,
bendahara, ketua. Selanjutnya, dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu meletakkan tas. Bawa tas ini, Amir. Baik, Bu. Mengangkat tas dan masuk. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai 1. Di antara jilid atau nomor dan halaman. 2. Di antara bab dan ayat dalam kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikia Nabila Tasya, NPM 2020-21-50404. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Mesyanti. Di sini saya akan menjelaskan tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh baris atau menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian garis. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk mengeja huruf kata yang dieja satu persatu dan bagian-bagian tanggal. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas 1. Hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. 2. Penghilangan bagian kelompok kata. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka dengan an, dan berhuruf kapital dengan imbuhan kata dan jabatan rangkap. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Zaki Rahma, NPM 202021500428. Di sini saya akan menjelaskan bagian tanda tanya, tanda seru, dan tanda kurung. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Yang kedua, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1998. Buka kurung, tanda tanya, tutup kurung. Yang kedua, tanda seru. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Tanda seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, NPM 2020-2157-9010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kurung. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung mengapit
keterangan tambahan atau penjelasan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan tambahan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau angka yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung mengapit huruf atau angka yang memerinci satu urutan. Selanjutnya adalah tanda kurung siku. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, jadi tanda kurung siku ini adalah sebagai tanda bahwa kalimat tersebut yang ditanda kurung siku adalah suatu kesalahan atau memiliki kekurangan. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat yang sudah bertanda kurung. Contohnya, ada beberapa hal pula yang harus kita perhatikan dalam menggunakan tanda petik. Yang pertama adalah tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, keterangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik mengapit dalam istilah ilmiah yang belum dikenal atau yang kurang dikenal. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan. Contohnya, Iya, saya akan meneruskan penjelasan tersebut. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring terbagi menjadi dua.
Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat serta menandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Ya, yang terakhir, tanda peningkat atau apostrof. Tanda peningkat atau menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya Januari, koma di atas 08 itu disebut kata pengikat atau apostrof. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum mengerti bisa ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.